Selama bertahun-tahun, Timnas Futsal Indonesia selalu dikenal sebagai tim yang bermain cepat, atraktif, dan penuh keberanian. Kecepatan kaki, kreativitas individu, serta tempo tinggi menjadi ciri khas yang sulit dilepaskan dari identitas futsal Indonesia. Namun di balik gaya bermain tersebut, ada satu kelemahan besar yang terus berulang dan sulit dihindari, yaitu rapuhnya konsistensi. Indonesia kerap tampil menjanjikan di awal pertandingan, tetapi perlahan kehilangan kendali ketika tekanan meningkat. Masalah utama Indonesia di masa lalu bukan terletak pada kualitas pemain, melainkan pada ketahanan mental dan kedisiplinan taktik. Banyak pertandingan yang berjalan seimbang, bahkan unggul lebih dulu, tetapi berakhir dengan kekalahan karena kesalahan kecil yang berulang. Rotasi yang terlambat, pertahanan yang terbuka, serta keputusan terburu-buru sering dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol beruntun. Di futsal level Asia, kesalahan semacam ini hampir selalu berujung hukuman. Namun, gambaran itu mulai berubah secara perlahan. Timnas Futsal Indonesia hari ini tampil dengan wajah yang berbeda, bukan hanya dari hasil pertandingan, tetapi dari cara mereka mengelola permainan. Indonesia kini jauh lebih tenang dalam membaca situasi. Ketika ditekan, pemain tidak lagi panik atau memaksakan tembakan spekulatif. Bola diputar, ruang dicari, dan keputusan diambil dengan perhitungan yang lebih matang. Perubahan paling signifikan terlihat pada aspek mental bertanding. Indonesia tidak lagi mudah runtuh ketika tertinggal. Para pemain tetap menjaga struktur permainan dan percaya pada sistem yang dijalankan. Mereka memahami bahwa dalam futsal, satu momen bisa mengubah arah pertandingan, dan karena itu emosi harus dikendalikan. Sikap ini menunjukkan kedewasaan yang sebelumnya jarang terlihat di level internasional. Sekara Takciki Indonesia juga mengalami perkembangan yang jelas. Pertahanan tidak lagi bergantung pada reaksi individu, melainkan pada kerja kolektif. Pressing dilakukan dengan koordinasi, bukan sekadar mengejar bola. Jalur umpan lawan dipersempit, ruang tembak dibatasi, dan rotasi bertahan dijalankan dengan disiplin. Saat berhasil merebut bola, transisi menuju serangan dilakukan dengan lebih efisien, tanpa sentuhan berlebihan yang berisiko kehilangan penguasaan. Kualitas individu pemain juga meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman di kompetisi yang lebih ketat. Banyak pemain kini terbiasa bermain dengan tempo tinggi dan tekanan konstan. Mereka lebih kuat secara fisik, lebih cepat dalam membaca pergerakan lawan, dan lebih berani mengambil keputusan penting. Kesalahan dasar seperti salah kontrol atau salah posisi mulai berkurang, digantikan oleh permainan yang lebih rapi dan terukur. Kedalaman skuad menjadi faktor penting lainnya. Di masa lalu, pergantian pemain sering membuat ritme permainan menurun. Sekarang, rotasi justru menjadi salah satu kekuatan utama. Intensitas permainan bisa dijaga sepanjang pertandingan, karena setiap pemain memahami perannya. Lawan tidak hanya menghadapi satu gaya permainan, tetapi beberapa variasi tekanan yang datang secara bergantian. Ini membuat Indonesia mampu menjaga energi dan fokus hingga menit akhir. Perubahan ini juga tercermin dari cara lawan menghadapi Indonesia. Banyak tim Asia kini bermain lebih berhati-hati. Mereka tidak langsung mengambil risiko tinggi, tidak sembarangan menekan, dan lebih fokus menjaga keseimbangan. Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai dipelajari secara serius. Dalam futsal, ketika lawan mulai menyesuaikan strategi khusus, itu berarti ancaman sudah nyata. Indonesia memang belum berada di level tim elit Asia yang konsisten berburu gelar. Namun mereka juga sudah keluar dari kategori tim yang bisa diremehkan. Indonesia kini berada di posisi transisi yang berbahaya bagi lawan. Cukup solid untuk bertahan dan cukup tajam untuk memanfaatkan kesalahan. Dalam turnamen besar, tim seperti ini seringkali menjadi faktor pengganggu yang menentukan. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa Indonesia belum mencapai potensi maksimalnya. Banyak pemain masih berada di usia produktif awal. Sistem permainan masih bisa diasah. Pengalaman internasional terus bertambah dari tahun ke tahun. Artinya, apa yang terlihat sekarang hanyalah fondasi, bukan hasil akhir. Timnas Futsal Indonesia datang ke Piala Asia 2026 bukan lagi sebagai tim yang hanya ingin tampil baik. Mereka datang dengan identitas yang lebih jelas, mental yang lebih stabil, dan struktur permainan yang lebih rapi. Mereka mungkin belum menjadi raksasa, tetapi sudah cukup kuat untuk membuat siapapun berpikir ulang sebelum meremehkan. Dan di futsal modern, itulah bentuk kengerian yang sesungguhnya. Piala Asia Futsal selalu menjadi panggung yang keras bagi tim manapun. Ritme pertandingan cepat, tekanan tinggi, dan margin kesalahan yang sangat tipis membuat turnamen ini sering melahirkan kejutan. Banyak tim dengan reputasi besar justru tersingkir lebih awal karena gagal beradaptasi dengan dinamika pertandingan. Dalam konteks inilah, posisi Timnas Futsal Indonesia menjelang Piala Asia 2026 menjadi menarik sekaligus berbahaya bagi lawan-lawannya. Indonesia datang ke turnamen ini tanpa status unggulan utama, tetapi justru kondisi itu bisa menjadi keuntungan.
Tidak ada beban target harus juara. Tidak ada tekanan sejarah panjang yang menghantui. Yang ada adalah rasa lapar untuk membuktikan diri. Tim dengan mental seperti ini seringkali bermain lebih lepas, lebih berani, dan lebih disiplin. Dalam futsal, kondisi psikologi seperti ini sangat menentukan. Karena satu keputusan salah bisa mengubah jalannya pertandingan dalam hitungan detik. Salah satu kekuatan utama Indonesia saat ini adalah kemampuannya membaca momentum. Mereka tidak selalu memaksakan tempo tinggi sepanjang pertandingan. Ketika situasi menuntut tekanan, Indonesia bisa meningkatkan intensitas. Ketika keunggulan harus dijaga, mereka mampu menurunkan tempo dan mengontrol permainan. Fleksibilitas ini membuat Indonesia tidak mudah ditebak. Lawan sulit menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Karena Indonesia mampu mengubah wajah permainan dalam waktu singkat. Efisiensi juga menjadi faktor penting. Indonesia tidak lagi menghamburkan peluang dengan tembakan terburu-buru. Setiap serangan dibangun dengan tujuan jelas. Bola diedarkan untuk menarik lawan keluar dari posisinya, menciptakan ruang, lalu dimanfaatkan dengan keputusan cepat. Dalam turnamen seperti Piala Asia, tim yang efisien seringkali melangkah lebih jauh dibanding tim yang hanya mengandalkan dominasi penguasaan bola. Faktor lain yang membuat Indonesia semakin berbahaya adalah kemampuan bertahan dalam tekanan panjang. Di futsal, bertahan bukan hanya soal menutup ruang, tetapi soal konsentrasi dan disiplin rotasi. Indonesia kini lebih siap menghadapi phase-phase sulit ketika lawan mengurung pertahanan. Pemain tidak mudah terpancing keluar dari posisi, dan komunikasi antar pemain berjalan lebih baik. Ini mengurangi risiko kesalahan fatal yang dulu sering terjadi di menit-menit krusial. Indonesia juga semakin cerdas dalam memanfaatkan bola mati dan situasi khusus. Key-in, corner, dan skema power play tidak lagi dijalankan secara spontan, tetapi dengan pola yang jelas. Ini memberikan nilai tambah besar di turnamen. Karena banyak pertandingan futsal ditentukan oleh detail kecil seperti ini. Ketika permainan terbuka sulit ditembus, situasi bola mati sering menjadi pembeda. Yang sering tidak disadari adalah bagaimana Indonesia memengaruhi psikologi lawan. Banyak tim besar Asia terbiasa mengontrol permainan dan mendikte tempo. Ketika menghadapi Indonesia yang disiplin dan sabar, mereka dipaksa keluar dari zona nyaman. Frustrasi mulai muncul ketika peluang sulit tercipta. Kesalahan kecil mulai terjadi, dan disitulah Indonesia sering menemukan celah. Dalam futsal, perubahan psikologi seperti ini sering terjadi jauh sebelum skor berubah. Indonesia mungkin tidak memiliki deretan pemain bintang yang dikenal luas di Asia, tetapi mereka memiliki kolektivitas yang kuat. Setiap pemain memahami peran dan tanggung jawabnya. Tidak ada ketergantungan berlebihan pada satu individu. Ini membuat Indonesia lebih stabil dan sulit dimatikan. Ketika satu pemain dikunci, sistem tetap berjalan. Hal yang membuat ancaman Indonesia semakin nyata adalah fakta bahwa mereka terus berkembang. Kurva performa belum mencapai puncak. Setiap turnamen internasional memberikan pengalaman baru yang langsung diintegrasikan ke dalam permainan. Kesalahan-kesalahan lama perlahan diperbaiki. Detail-detail kecil terus diasah. Proses ini membuat Indonesia menjadi tim yang belajar cepat. Sesuatu yang sangat berbahaya di level Asia. Jika melihat tren ini, Piala Asia Futsal 2026 berpotensi menjadi momen penting bagi Indonesia. Bukan semata-mata soal sejauh mana mereka melangkah, tetapi tentang bagaimana mereka mengubah persepsi. Dari tim yang hanya mengandalkan keberanian, menjadi tim yang menggabungkan keberanian dengan kecerdasan. Dari tim yang mudah terbawa emosi, menjadi tim yang mampu mengendalikan tekanan. Indonesia tidak datang untuk menakut-nakuti dengan nama besar. Mereka datang dengan kesiapan, disiplin, dan rasa percaya diri yang tumbuh dari proses panjang. Dan dalam futsal modern, kengerian sejati bukan berasal dari tim yang selalu menang besar, melainkan dari tim yang membuat lawan tidak nyaman, memaksa mereka bekerja ekstra keras, dan membuka kemungkinan kejutan di setiap pertandingan. Jadi, apakah timnas futsal Indonesia benar-benar mengerikan di Piala Asia 2026? Jawabannya bukan karena mereka sudah sempurna, bukan pula karena mereka datang sebagai favorit juara. Kengerian timnas futsal Indonesia justru lahir dari hal yang lebih sederhana, namun lebih berbahaya, perkembangan yang konsisten. Indonesia tidak lagi bermain hanya mengandalkan keberanian. Mereka bermain dengan struktur, disiplin, dan kesadaran situasi. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah runtuh, dan tidak mudah ditebak. Di futsal modern, tim seperti inilah yang sering mengacaukan peta kekuatan. Bukan karena selalu menang besar, tetapi karena memaksa lawan keluar dari zona nyaman. Karena membuat setiap pertandingan menjadi rumit dan melelahkan. Timnas futsal Indonesia mungkin belum menjadi raksasa Asia, tetapi mereka sudah cukup kuat untuk mengubah cara Asia memandang Indonesia. Dari tim penggembira menjadi ancaman nyata. Dari lawan yang diremehkan menjadi lawan yang harus dihitung. Dan yang paling penting, Indonesia belum berhenti berkembang. Sekarang kami ingin tahu pendapat kamu. Sejauh mana menurutmu timnas futsal Indonesia
bisa melangkah di Piala Asia 2026? Tulis analisismu di kolom komentar. Dan jika kamu menyukai pembahasan olahraga berbasis fakta, tanpa euforia berlebihan dan tanpa narasi kosong, subscribe Sekfakted. Karena kami percaya, fakta yang jernih jauh lebih kuat daripada hype sesaat. Sampai jumpa di video berikutnya.